Jazakumullah khairan jazak kepada Pak Bagus atas pembacaan Al-Qur'annya dan terjemahannya, serta kepada Daeng Ilham Pagalah ya, yang telah menjadikan pimpinan dari majelis yang berkah ini insyaallah. Dan untuk semuanya yang ada di rumah masing-masing, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulinal karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang membuat hari ini kita bisa berkumpul, dan insya Allah kita semua masing-masing berada dalam keadaan sehat walafiat. Kalaupun ada yang sedang sakit dan mendengarkan kajian ini, semoga Allah ringankan penyakitnya dan Allah sembuhkan penyakitnya, serta Allah berikan kesabaran atas ujian yang sedang Allah berikan kepadanya. Amin. 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 Ya, baiklah, untuk mendapatkan keberkahan dan untuk juga mendapatkan syafaat di yaumul akhirat kelak ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengumpulkan kita, atau bukan mengumpulkan, yang akan menunggu kita di mana Rasulullah menunggu kita di telaga Hud, telaga Hud, masya Allah ya. Insya Allah kita semua bisa datang ke telaga Hud karena sayangnya Rasulullah kepada kita. Jadi kita sudah ditunggu oleh Rasulullah di telaga Hud. Amin. Amin ya Rabbil alamin. Nah, mari kita berselawat. Ya, untuk supaya kita dapat. Sekarang siapa ya yang mau bantuin saya? Oh, Tante Po sudah sehat ininya? Sehat, sudah sehat. Sudah, alhamdulillah. Saya bantu. Yuk, ya. Tante mau ya, bersolat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad saja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jazakillah khairan jaza Tante Suryati Narsikin atas apa yang telah dibacakan untuk kita. Masya Allah, barokallah, barokah. Sekarang alhamdulillah ya, kita sudah membaca salawat. Siapa ya kemarin yang punya kunci pintu pintu apa? Kunci pintu pagar. Saya. Oke, silakan Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sore ada teman mengajak berbuka karena merayakan hari lahirnya. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah. Sekarang membahas bab 535 yang judulnya adalah yang judulnya adalah bila seseorang berdiri lalu kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Masya Allah. Ada lagi. Nah, sekarang kita udah di mana nih? Di halaman, ya. Kita di halaman. Kemarin kita baca selawatnya di halaman, tapi kata Tante Po, kenapa nggak baca selawat dulu? Oke, sekarang kita baca selawat dulu. Ya, sekarang kita udah di halaman. Nah, udah di halaman langsung masuk kah? Atau mau ada something dulu? Ya, kalau gitu kita langsung masuk. Ada Tante Tini kah di sana? Ada. Oh, silakan Tante dibuka kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puasa Ramadan ikuti perintah agama. Tarawih serta tadarus hanyalah untuknya. Mari bahas bab 535. Berdiri lalu kembali ke tempat duduknya. Masya Allah. Bagus sekali, barakallah. Ada lagi yang punya pintu keduanya? Insya Allah ada. Silakan, ayo Tante Teh Popi, silakan Teh. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahur makan 3 buah kurma. Waduh, nggak kenyang. Saya iftar. Cukup itu. Ada temennya kok. Oh, ada. Saya iftar, kurangin makan gula. Hari ini kita belajar bab 535. Judulnya berdiri dan kembali ke tempat duduknya semula. Oke, Masya Allah. Cakep. Oke. Ada lagi yang mau? Ada lagi satu yang mau, silakan. Ratu Tegal. Nggak ada, beliau belum masuk karena lagi masih buat tadarusan. Masih tadarusan. Tadarusan. Insyaallah. Oke ya. Apa judul kita sekarang? Oh, berdiri ke tempat. Ya, oke. Saya berarti ya. Apa ya? Monggo. Iya, Bu Dede. Bude. Mesti balas.
Oke, coba ya. Lari pagi itu pastinya di pagi hari. Ya, kalau di siang hari lari siang kan. Lari pagi itu di pagi hari. Sambil lari, kita sambil lari, kita ngapain ya sambil lari? Sambil lari kita membaca selawat. Berdiri dan kembali ke tempat duduknya semula. Nggak pas. Iya, terima kasih. Cakep, niatnya cakep. Nggak pas. Tapi oke lah. Oke, insyaallah ya. Ya, baiklah kita mulai. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad, katanya, telah mengabarkan kepada kami Sulaiman bin Bilal, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Suhail dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Kita bahas dulu perawinya. Di sini ada Khalid bin Makhlad. Khalid bin Makhlad ini seorang mufti Mekah, ya, seorang mufti Mekah, dan dia ini hidup sekitar tahun 250-an setelah bukan Masehi, 251 Hijriah. Ya, ini Khalid bin Makhlad. Jadi Khalid bin Makhlad ini ya adalah salah seorang daripada orang-orang yang diambil hadisnya oleh Bukhari. Ya, jadi yang diambil hadisnya oleh Bukhari itu salah satunya dari ini, dari siapa nih tadi? Dari Khalid bin Makhlad ini, ya, seperti itu. Nah, Khalid bin Makhlad ini adalah seseorang yang mengumpulkan hadis, ya, dan dia banyak mengambil hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita tahu kemarin Abu Hurairah itu meriwayatkan hadis sampai sekitar 5.000-an. Ya, karena hadis itu banyak sekali. Buku hadis yang kami punya, ya, itu buku hadis yang kami punya tentang buku hadis Sahih Bukhari, kalau nggak salah ada 21 jilid, dan setiap jilidnya tebelnya ada sekitar 1.000 halaman. Itu 21 jilid, ya. Alhamdulillah kemarin saya pulang sudah berpindah tempat, tidak lagi di rumah saya. Alhamdulillah sudah ada yang mau menjadi ibu sambung, ya. Sebentar, ada yang lagi kangen sama ibu-ibu nih. Assalamualaikum. Ini ibu-ibu nih, suami saya tahu udah waktu jadwalnya nih. Yuk Bi, ngomong Bi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Passwordnya dong Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sampai dan bisa mengunjungi ibu-ibu diem dulu, nanti nggak kedengeran kalau sama-sama ngomong. Diem dulu. Ustadz mau ngomong apa? Silakan Bi. Ya, saya doakan ya. Saya sekarang lagi di depan makam Rasulullah SAW di Madinah. Bapak, ibu, om, tante-tante di mana saja berada yang selalu aktif di kajian subuh, insya Allah. Amin. Ya Allah berikan kedekatan dengan Rasulullah SAW. Berkah Masjid Madinah, berkah makam Rasulullah SAW. Kita berdoa yuk. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana bi barakati Ramadan. Allahumma barik lana bi barakati Masjid Nabawi. Allahumma barik lana bi barakati maqam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada pagi ini ya Allah berikanlah berkah kepada kami ya Allah, keberkahan di bulan Ramadan. Berkahi kami dengan berkahnya Masjid Nabawi. Berkahnya kami ya Allah dengan keberkahan di depan
maqam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunlah semua dosa kami ya Allah. Ampunlah semua kesalahan kami ya Allah. Ampunlah hidup kami ya Allah. Jadikanlah hati kami selalu bersamamu ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang dekat denganmu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang mampu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatkanlah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah ilmu yang bermanfaat, amal yang kau terima ya Allah. Jadikanlah ya Allah, wafatkan kami dengan husnul khatimah. Amin. Berkah Masjid Nabawi, berkah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Amin ya Allah. Yang belum datang ke rumahmu ya Allah. Panggil Pak Ustaz. Masjid Haram ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah. Mudahkanlah urusannya ya Allah. Mudahkanlah hatinya. Berikanlah langkah-langkah ke depan ya Allah ya Rahman. Berikanlah ya Allah pintu-pintu terbuka untuk selalu mendatangi rumahmu ya Allah. Ya Rahman, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Doanya. Allah berkahnya ibu-ibu pagi-pagi yang Bisa ke datang sana ya Pak duluan. Ustadz. Pagi-pagi yang datang duluan dapat doa dari Ustaz di depan Masuk saya bisa berkah Umi. rezeki yang dapat tadi ya. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ke sana Umi. Mudah-mudahan bisa ke sana ya Umi. Amin. Bukanlah ya Allah. Mana di doanya di depan apa? Di depan Ramadan pagi-pagi subhanallah. Amin ya Allah. Makasih Umi, makasih. Mudah-mudahan saya bisa ke sana Umi. Insya Allah kali ini Ustadz memang agak lama di Madinahnya. Biasanya kita di Madinah cuma 3 hari, gitu terus 3 hari cuma, tapi sekarang di Madinahnya 5 hari atau 6 hari, terus kemudian nanti 3 harinya di Mekah. Untuk Ramadan ini agak panjang, memang agak panjang ya. Ramadan yang sekarang jadi puas ya, puas sekali bisa bolak-balik ke Raudhah kalau yang ini 3 hari, Insya Allah. Insya Allah yang lain bisa merasakan. Gak apa-apa, iri aja. Katanya kalau kata Allah kan anna inda dzanni 'abdi bih, kata Allah, aku itu sesuai dengan prasangkaan orang hambaku kepadaku. Jadi kalau kita yakin kita ke sana, insya Allah Allah akan amin. Mudah-mudahan Umi kita bisa ke sana ya Umi. Amin ya Rabbal alamin. Menunaikan ibadah haji. Insya Allah ya. Ini kita sekarang akan membalik lagi ya ke dalam rumah tadi. Telah mengabarkan kepada kami Khalid bin Makhlad tadi. Jadi Khalid bin Makhlad ini adalah seorang guru atau seorang yang jadi sumber hadisnya daripada Imam Bukhari ya. Sumber hadisnya dari Imam Bukhari. Khalid bin Makhlad ini ya tidak banyak ceritanya, tapi yang pasti adalah kalau yang namanya Imam Bukhari mengambil hadis atau jadi sumber hadisnya Imam Bukhari, itu akhlaknya itu pasti terjaga. Karena Imam Bukhari itu kenapa kalau hadis sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu diyakini sebagai hadis yang sahih, sebab Imam Bukhari itu punya standar tinggi untuk jadi hadis itu jadi hadis yang sahih apa tidak. Misalnya gini, dia lagi cari hadis nih, dia udah berjalan berbulan-bulan. Dia bilang, ada yang bilang di sana ada masih keturunannya sahabat Rasul. Dia ada tahu hadis ini.
Datengin tuh sama Imam Bukhari. Kalau zaman dulu kan nggak ada FaceTime, nggak ada apa yang bisa, nggak usah jauh, harus jalan, belum ada pesawat, belum ada apa, harus ada naik onta. Ya Allah ibu-ibu, saya seumur umur naik onta tuh kemarin Februari tahun lalu. Waktu 10 tahun saya di Mesir, saya nggak pernah mau naik onta. Kenapa Umi? Nggak tahu, nggak mau. Pokoknya saya nggak mau naik onta. Kemarin saya dikerjain sama ibu yang ini ada nggak di sini nih? Yang ada punuknya kali ya. Yang bulan Februari ada nggak nih orangnya di sini? Saya dikerjain, ya apa? Dipaksa, ya. Saya bilang bukan karena uang, saya ada gitu. Saya nggak mau dibayarin karena saya tahu, saya sampai marahin ininya, guide-nya. Ternyata ditarik saya, disuruh naik. Ya Allah Bu, aduh, kita tinggi pernah sekali kan? Saya ada fotonya saya di unta. Saya itu kan tinggi Bu, apa? Tinggi. Untanya lihat wajahnya unta aja takut. Tinggi, ya tinggi. Jadi kalau biasanya saya pernah naik roller coaster. Ibu-ibu tahu roller coaster kan kayak apa? Roller coaster aja saya nggak segitu traumanya. Ya, karena saya yakin pakai apa nih, pakai safety belt dan lain sebagainya, saya yakin gitu. Tapi onta nggak ada apa-apa, nggak ada safety belt, nggak ada apa, cuman kekuatan tangan aja. Terus abis gitu ya jalannya itu menurun, padang pasir, nggak diikat, nggak di apa. Kalau naik kuda masih enak, kuda itu bangunnya tuh begini. Ini kalau onta bangunnya begini. Jadi ketika dia ke depan mirip kayak roller coaster kita lagi ditegulikin. Ya Allah, saya ngebayang. Apa Bu? Bu Dede pegangan apa? Ya pegangan itunya aja. Pegangan, bukan leher, apa kayak pelananya. Punduknya. Pelananya. Ada pelananya. Nah, di pelananya itu ada kayak pegangan, ada kayak entah kayu, entah besi, ya itu aja saya pegangan. Saya bilang, halo Akbar, udah banyak-banyak saya udah lama nggak teriak ya, saya udah lama nggak teriak gitulah, saya teriak Allahu Akbar gitu. Ya, pengalaman ya. Udah itu naik yang di Jabal Rahmah. Saya nggak pernah, saya pernah berapa kali haji, berapa kali umroh, nggak pernah mau naik unta. Cuman itu sekali disuruh naik unta. Di Mesir 10 tahun bolak-balik umroh haji, nggak pernah naik unta, nggak pernah mau gitu. Paling foto aja ya. Tapi kemarin ada seseorang, ini kayaknya ada dia di sini. Ya, ada seseorang yang memaksa saya untuk naik di unta dan dia bahagia sekali ketika memfotokan saya takut-takut di naik unta itu. Ya, itulah ngomong apa kok jadi tiba-tiba jadi unta ya? Jadi nostalgia. Imam Bukhari itu naik onta ya, dia naik onta atau naik berkuda, dia lakukan itu. Ternyata begitu sampai di tempat, dia melihat seseorang itu duduk-duduk di pasar, nongkrong di pasar, nggak jadi balik lagi Imam Bukhari. Padahal kan menurut kita emang kenapa orang duduk di pasar ya kan? Emang kenapa orang nongkrong di pasar? Tapi ternyata Imam Bukhari saking ininya, dia nggak bagus tuh. Padahal dia belum ngelihat, bukan suudzon ya. Kenapa? Karena dia hanya ingin hanya ingin hadis tersebut berasal dari orang yang benar-benar sikoh. Sikoh itu derajat perawi hadis yang nggak ada celah. Bukan berarti dia setiap manusia tuh pasti ada celah, ya pasti ada dosa. Tapi bukan berarti di sini dosanya itu dalam kategori yang ada di area abu-abu lah gitu. Ya, jadi benar-benar kalau masih yang biasa itu. Sampai ada dia juga pernah lagi berjalan mencari hadis, ada seseorang yang manggil kudanya dan kasih makanan gitu. Ternyata pas kudanya datang dia nggak ngasih makanan. Itu kan bohong sama hewan gitu kan. Nggak jadi dia ambil hadis dari beliau. Padahal udah jalan berbulan-bulan. Maksudnya jalan di sini naik onta ya, naik onta jalan berbulan-bulan nggak jadi. Saya ngebayangin ya naik onta kalau lewat gunung-gunung di Saudi itu, ibu-ibu tahu kan Gunung Batu ya.
Itu kalau otaknya kepleset kayak gimana itu rasanya. Takut. Ya, apalagi kalau ada hadis yang mengatakan kalau engkau lagi di atas punggung onta, terus kemudian engkau harus sholatlah di atas punggung onta. Ini dalil dari boleh sholat di kendaraan. Itu ngebayangin sholat di punggung onta tuh nggak bisa begini. Kalau kuda tuh kita masih begini-gini doang. Kalau onta tuh memang benar-benar begini. Goyang-goyang. Iya, goyangnya tuh benar-benar. Goyangnya tuh benar-benar sampai benar-benar gitu. Kalau mau ngerasain naik onta yang nggak banyak goyangnya di Virginia tuh ada. Karena ontanya, kita naiknya dalam onta berdiri, bukan ontanya duduk. Jadi kalau ontanya, jadi kita naiknya pakai tangga langsung ke pungguk ontanya terus langsung keliling 3 kali. Sama orangnya kitanya. Iya, seperti itu. Itu jalannya di dataran lagi juga. Di zoo free namanya, zoo free di Virginia. Bayar $30. Kita sama pawangnya. Iya, betul. Ya, ini juga ada pawangnya, tapi masalahnya pawangnya di bawah, kita di atas, tinggi banget. Ya, dan jalannya itu berbatu-batu, asli bener ya gitu. Ya, nah ini dia yang membuat kita lihat hadis yang kita nikmatin sekarang itu hadis Bukhari, itu sampai yang saya bilang tadi sampai 21 jilid Sahih Bukhari, panjang benar, dan di situ ada ini aja sekarang, ini salah satu bukunya, Adabul Mufrad ini adalah hadis-hadis tentang adab. Itu kalau nggak salah sampai 2000 berapa hadis gitu. Ya, ini sekarang kalau yang sekarang saya baca, kalau yang di buku saya itu yang sekarang kita baca ini hadis ke 1126. Ini kalau ibu-ibu kan babnya ke 500 berapa 35 ya hari ini. Ya, itu babnya. Tapi hadisnya nomor hadisnya adalah nomornya 1126. Jadi itu semuanya Imam Bukhari itu diliatin semua satu hadisnya, bagaimana derajat hadisnya. Makanya Sahih Bukhari itu menepati urutan pertama dalam derajat kesahihan hadis. Masya Allah ya. Kemudian ada Sulaiman bin Bilal di sini. Sulaiman bin Bilal ini tidak ada hubungannya dengan Bilal bin Rabah, bukan anaknya Bilal, bukan. Karena dia juga hidup 100 tahun setelah Hijriah. Jadi mungkin nggak ketemu Bilal mungkin gitu. Jadi ini bukan bin Bilal di sini, bukan Bilal bin Rabah, bukan. Ya, saya membayangkan Bilal bin Rabah adalah seseorang yang sangat sayang sama Rasulullah. Sampai Maula itu ya Bu Dewi. Apa iya yang Maula ya, yang merupakan budak gitu. Nah, terus kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat disayang sama Bilal. Ya, sangat disayang sama Bilal. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nanya ke Bilal, kalau terompahnya Bilal, suara sepatunya Bilal itu udah kedengaran di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Ya Allah. Apa yang dilakukan oleh Bilal? Sholat 2 rakaat setelah berwudu. Rasulullah nggak pernah tuh sholat 2 rakaat setelah berwudu. Yang sholat 2 rakaat setelah berwudu siapa? Bilal. Tapi apakah Bilal masuk neraka? Enggak, buktinya apa? Terompahnya aja udah kedengaran di surga. Jadi ada sesuatu amalan, meskipun Rasulullah tidak melakukan, kalau itu tidak berhubungan dengan akidah, maka enggak masalah, boleh, bukan bid'ah. Ya, bukan bid'ah. Jadi jangan sembarangan apa-apa disebutnya bid'ah, apa-apa disebutnya bid'ah. Nanti ini Bilal nggak pernah, Rasulullah nggak pernah sholat 2 rakaat setelah berwudu, tapi Bilal melakukan itu. Ini yang kemarin saya bilang ada sholat-sholat yang kita bingung, ini sholat apa ya, mau sholat gitu, pokoknya ada ingin sholat gitu. Mungkin kita lagi sedih atau kita lagi, kan kalau lagi marah ambil wudu terus sholat. Gitu. Kalau lagi marah hanya banget daripada meledak-ledak ya. Daripada Lafalnya apa, Pak? Doanya apa? Sholat mutlak. Sholat habis wudhu aja, Tante. Oh, jadi seperti biasa saja kalau begitu. Biasa aja, sama seperti biasa, sholat biasa gitu. Nah, kalau sholat apa, Tante?
2 rakaat. Iya, 2 rakaat. Betul, Tante. Nah, jadi ada orang yang dia aduh saya pingin sholat gitu. Ya udah nggak apa-apa dia mau sholat. Nah, ada orang yang bingung nih sholat apa ya, misalnya dia udah sholat zuhur, terus kemudian dia terus tiba-tiba dia marah sekali. Dia marah tapi dia takut kalau ini bahaya, maka dia ambil air wudhu, terus kemudian dia sholat. Ya itu belum asar, tapi dia udah sholat zuhur, udah sholat sunnah kok dia. Ini sholat apa ya, sholat sunnah apa? Nggak apa-apa, sholat sunnah mutlak, nggak apa-apa. Sholat sunnah mutlak. Nanti ketika di sholat itu dia berdoa, ya Allah tenangkan hati saya. Tenangkan hati saya. Ya, ada kan orang saking marahnya sampai shaking ya kan, sampai ya Allah sampai marah banget. Mendingan dia wudhu sholat. Ya, mendingan dia wudhu sholat. Nanti di sholat itulah dia menangis minta sama Allah. Ya, itu kita mungkin gini, aduh mau sholat, mau ngadu sama Allah, ini sholat apa ya? Nggak apa-apa, itu namanya sholat mutlak, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah setelah subuh atau suruk, ya pas lagi suruk, matahari terbit, dan ketika matahari terbenam, itu haram hukumnya sholat. Nah kalau itu nggak boleh sholat. Ya, tapi kalau yang waktu-waktu lain kayak dari zuhur sampai asar kan panjang, terus dari subuh sampai ya duha ya, tapi kita udah sholat duha nih, misalnya kita udah sholat duha pagi-pagi, tapi jam 11 kita pingin sholat lagi, boleh nggak? Boleh. Sholat apa namanya? Itu namanya sholat sunnah mutlak, nggak ada masalah. Ya, sholat sunnah mutlak. Niat aja sholat sunnah, ya pokoknya niat sholat sunnah, memperbanyak sholat sunnah, karena ya mungkin aduh ngapain ya bengong mau baca Quran nggak bisa, mungkin gitu Qurannya jauh atau apa, ya udah sholat aja, nggak ada masalah. Kamu sholat apaan dari tadi? Sholat ya sholat sunnah mutlak, karena sholat itu kan kita lagi ngadu sama Allah, lagi ngobrol sama Allah. Ya, apalagi kalau kita paham, ya kita paham misalnya ketika duduk di antara 2 sujud kita baca Robik firli, ya Allah ampuni aku ya Allah, warhamni, ya Allah sayangin aku ya Allah, wajburni, ya Allah lebih sayang lagi gitu, cintai aku ya Allah, wajburni, Robik firli, warhamni, warzukni, ya Allah berikanlah aku rezeki, Robik firli, warhamni, warzukni, wajburni, warfa'ni, saya ampuni aku, wahdini, berilah aku petunjuk. Kok saya jadi nggak kalau di satu-satu. Wafu ani, Rabbi warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, wafu ani. Maka sehatkan badanku ya Allah. Dari kesehatan. Jadi ketika itu lagi sholat kita, karena kita paham artinya, jadi kita kayak ngomong sama Allah. Iya. Atau ketika lagi Al-Fatihahnya, ya misalnya kita lagi ada masalah atau apa gitu, ya udah sholat aja, gitu. Ya kayak seseorang dia divonis penyakit sama dokter, pasti dia pingin nangis, pasti pingin cerita, tapi dia mau cerita kemana? Karena yang ngasih sakit Allah, meskipun itu karena kesalahan dia mungkin. Ya udah ambil wudhu 2 rakaat. Sholat 2, ambil wudhu kemudian sholat 2 rakaat, ngadu sama Allah. Ya, giliran wafu'ani Rabbik firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wafu'ani, ulang-ulang aja, wa'afini wafu'ani wa'afini wafu'ani, pasti nangis. Ya Allah sembuhin saya ya Allah, sembuhin saya ya Allah. Beri kesehatan saya ya Allah. Iya, beri saya kesehatan ya Allah. Nanti begitu selesai, begitu salam, baca doanya Nabi Ayub, ya. Robbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin, diusap di bagian yang sakit. Robbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Robbi ini belum hafal. Ya Robbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah ya Allah kesehatan. Sesungguhnya aku lagi dikasih sakit sama Engkau ya Allah. Ya, berikan itu kesehatan, Masya Allah, alhamdulillah. Di kejadian semalam ibu-ibu, waktu lagi tarawih, nggak tahu kenapa
Saya baru ingat anak-anak yang ingat ya, sudah 3 kali Ramadan ini, saya kalau Ramadan pertama itu habis buka puasa dan habis sahur tuh nggak ada tenaga buat bisa berdiri gitu. Ya, dan kemarin tuh di rakaat ketiga tarawih di masjid ya, itu udah lemas banget. Saya cuman bilang ketika lagi duduk di antara 2 sujud, ya, aku lupa lagi wafu ani gitu ya, itu saya ulang-ulang, ya Allah sanggupin saya sampai pulang ke rumah. Sanggupin saya sampai pulang ke rumah ya Allah. Alhamdulillah sampai selesai witir itu bisa. Gitu. Alhamdulillah. Saya udah takut aja nih bakal kejadian 911 lagi nih kayak waktu itu. Umi duduk aja, Umi, sholatnya duduk. Karena udah mulai hitam, saya udah nggak ngelihat orang di depan saya, udah mulai hitam nih. Meskipun saya duduk ya, saya sholatnya duduk ke mana. Ini udah mulai hitam, terus udah mulai lemes. Ya Allah sanggup, saya sanggup ya Allah. Dan kita yakin, gitu. Kita yakin. Begitu selesai salam langsung sebelum bangkit lagi, Robi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Robi ini masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Ayub. Alhamdulillah sampai rumah nggak ada kejadian apa-apa, dan sekarang udah masih bisa lagi. Apa kecapean? Enggak sih, enggak ngitung, enggak ada. Saya enggak capek kok. Alhamdulillah. Darahnya rendah kali, Umi. Iya, saya enggak capek, alhamdulillah. Jadi ya pokoknya enggak tahu kita. Pokoknya saya nggak bisa ngomong gitu ya. Pokoknya ada itu. Nah saat itu ya Allah, saya nggak mau bahas penyakit saya ya ibu-ibu. Mohon maaf, doain aja, insya Allah. Ya. Nah tapi yang saya di sini yang saya ingin berbagi adalah doa tersebut. Rabbi ini masaniyadur wa anta arhamur rahim. Masya Allah. Itu doa yang bagus sekali. Dan kalau kita sakit itu, ya kalau kita sakit itu jadi agak menambah kekuatan bagi kita. Ya, betul. Ya, seperti itu. Ini adalah tentang tadi ya, tentang Bilal bin Rabah sayangnya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bu Dede bisa di-sharing nggak di ini Bu Dede di WhatsApp-nya? Doa tersebut. Doa itu ada di surat, pokoknya doa Nabi Ayub di ini aja, di googling aja. Saya bingung nanti nge-share-nya di mana. Nabi Ayub. Pembelajar iman kali. Doa Nabi Ayub. Surat apa, Mi? Doa Nabi itu Ayub. Udah ada di Mbak Tari udah ngepost. Iya Mbak Tari juga dulu pernah kayaknya saya kasih ya Mbak Tari ya. Surat Al-Anbiya ayat 83 tuh. Al-Anbiya 83, makasih. Iya, nanti kalau saya nyari lagi saya lupa. Saya udah enaknya jadi Ustaz Adi Hidayat ya, hafal semua ayat berapa. Ya. Nah, kemudian ada lagi di sini Suhail ya. Suhail ini tidak ada binnya, jadi saya agak kesulitan untuk mencari siapa Suhail ini karena banyak sekali perawi hadis yang bernama Suhail. Ya, dan kemudian yang terakhir adalah Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ya, disebut Abu Hurairah karena dia sayang banget sama kucing. Ya, disebut Abu Hurairah kucing kecil. Karena dia suka dengan kucing kecil, di isim tasghir Hurairah ya. Nah, apa bunyi hadisnya? Idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bih. Jika seseorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, lalu kembali lagi ke tempat... Kenapa? Ada yang panggil saya? Kenapa? Kenapa nih ada suaranya on off nih? Ada yang mau... Ngomong sendiri itu. Oh, ngomong sendiri. Oke, ya. Jika seseorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, lalu kembali lagi ke tempat duduknya, maka dialah yang paling berhak menempatinya. Ini adab majelis nih. Adab di suatu majelis ya. Kalau kemarin Abdullah bin Umar itu kalau duduk cari yang menghadap ke kiblat. Makanya dia paling istilahnya kalau bisa datang ke suatu tempat majelis itu duluan biar bisa milih tempat ya, biar bisa milih tempat. Ya. Nah, ini yang kedua nih, sampai besok nih kayaknya sampai Ustadz kembali nih masih membahas tentang adab majelis
Ya, sampai Ustadz kembali nih ya, duduk di jalan, adab majelis tuh artinya tempat-tempat duduk ya. Duduk di jalan, melapangkan tempat duduk, ya, duduk di majelis di mana ia sampai, tidak boleh memisahkan dua orang yang duduk, melangkah dan mendekati orang duduk. Ini semuanya tentang duduk. Ya. Semuanya tentang duduk. Itu kalau yang mau punya kunci itu dari sekarang udah bisa bikin itunya tuh. Udah bisa bikin apa namanya istilahnya kuncinya. Ya. Nah, sekarang kita bahas ini. Jika seorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya, lalu kembali lagi ke tempat duduknya, maka dialah yang paling berhak menempatinya. Apa maksudnya? Jadi misalnya kalau kita saya ambil contoh di embun pagi lah di masjid, kita udah ada tempat duduk, terus kita bangkit, ya. Diam. Siapa yang diam, Tante? Halo? Halo? Kedengeran, Umi, kedengeran. Kedengeran kan? Kedengeran. Ya. Oh, kedengeran. Oh, ya. Apa tadi? Ya, jadi misalnya kita di embun pagi, terus kita ini apa namanya mau ambil air minum atau mau nambah atau mau apalah gitu atau mau bayar arisan gitu kan, kita bangkit ya dari duduk. Maka kalau nanti kita balik lagi ya, terus ada orang di tempat duduk itu, ada orang di tempat nempatin punya duduk kita ya, maka kita boleh kita bilang gini, maaf ini tempat duduk saya tadi, boleh. Itu hak kita. Ya, itu hak kita. Ini kenapa? Karena hadis Nabi gini, maka dialah yang paling berhak menempatinya. Itu haknya. Ya. Tapi kalau kita ya kok ditempatin, terus ya udah kalau kita ikhlas ya udah nggak apa ya, tempat kita udah ditempatin ya udah kita kasih aja, nggak apa-apa. Itu sama dengan kayak berinfak. Kayak bersedekah gitu. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau ambil lagi boleh. Makanya kalau ada orang bilang pelit doang cuma tempat duduk aja, tempat duduk juga mau punya, bukan punya dia, punya imam. Ada tuh kemarin saya dengar kayak gitu. Ya Allah, saya bilang ya Allah ya Rabbi gitu. Sabar dikit lagi babnya sampai. Nggak jauh-jauh kemarin baru berapa hari yang lalu gitu ya, ada acara di imam, terus kemudian dia mau ambil makanan kan, jadi berdiri itu semua mau ambil makanan kan berdiri, pas dia mau duduk lagi tempat duduknya udah ditempatin, terus dia bilang ini tempat saya, terus ada yang bilang gini, itu sebenarnya tempat duduk saya juga, jadi ada 3 kursi kosong gitu ya. Terus yang satu lagi ngomong kalau saya sih udahlah, saya nggak saya antepin aja gitu, nggak apa-apa. Terus kemudian dia bilang ini tempat duduk saya, terus bilang ya cuman duduk aja, cuman tempat kursi aja gitu, dipermasalahin. Tapi dia nggak bangkit juga, tapi dia ngerutu aja gitu. Di tempat duduk juga kursi juga bukan kursi dia, kursi imam. Akhirnya ya orang yang digituin nggak enak kan. Orang yang orang yang diomongin kayak gitu ya udah dia keluar gitu. Padahal dia yang berhak di situ. Gitu. Itu tempat dia dan memang masih ada gelasnya dia, piringnya dia itu masih ada di situ. Tuh. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Misalnya kita kayak gitu, saya duduk gitu. Ternyata itu tempat duduknya Pok Ipeh misalnya. Umi itu tempat duduk saya. Oh iya ya maaf. Bangkit. Udah nggak usah banyak. Allah cuman begitu doang aja. Nggak usah. Bangkit aja. Oh maaf tempat duduknya Pak Ipeh ya. Udah langsung cari lagi tempat. Cari lagi tempat. Karena apa? Karena kalau kita tetap duduk di situ dan yang punya tempat enggak ridho, jatuhnya apa? Zolim. Zolim, jatuhnya zolim, bukan hutang. Zolim. Belum ngaji. Dan zolim itu apa? Dosa. Astagfirullahaladzim gitu. Karena belum ngaji. Bu Dede, kalau seandainya nih kan, nih contohnya saya pernah berkali-kali juga saya digituin, dia ngegerendeng tapi tas saya itu saya taruh di atas kursi, tas saya itu ditaruh di bawah sama dia duduk gitu loh Bu. Itu gimana Bu?
Ya iya itu makanya ya karena mungkin dia belum tahu ilmunya ini kan ini Belum baru ngaji Ustazah. Oh, oke. Belum ngaji. lah ini kan baru dapet nih sekarang Iya, nih ya belum ngaji. baru dapet iya betul baru Bu dapet. Dede mau tanya bisa? Silakan. Kalau kasusnya lagi sholat gimana Bu Dede? Kayak kemarin sebelah saya itu pas masih lagi break gitu, terus dia keluar. Tapi kan saya nggak tahu ya dia akan balik apa enggak. Terus kan udah mulai salat tarawih, terus saya mepet ke sebelahnya. Tahu-taunya dia balik. Itu gimana? Iya, kalau sholat beda. Kalau sholat kan memang harus nutup saf. Iya. Kalau sholat harus nutup saf. Tapi seharusnya dia, kalau memang dia akan balik lagi cepat, dia harus bilang. Jadi ya kalau sholat seharusnya ya, kalau sholat itu nggak ada balik mentek tempat, itu hadisnya juga gitu. Nggak boleh ngetek tempat karena soft sholat itu harus dirapatkan. Dia nggak boleh marah. Tapi nanti setelah selesai sholat mungkin kita bisa geser lagi untuk memberikan tempat duduk dia. Kalau dengan syarat kalau nggak menggeser banyak orang. Nah kemarin tuh Mbak Mayanti kan cuma 4 orang ya di samping kiri Mbak Mayanti ya. Nah, jadi kalau Mbak Yanti geser lagi, misalnya dia mau ambil lagi tempat dia, ya cuma 4 orang nggak apa-apa lah. Ayo geser lagi. Ya, dia balik lagi ke tempat dia. Tapi kalau memang ternyata Mbak Mayanti di tengah-tengah, kalau Mbak Mayanti geser, banyak banget orang yang akan tergeser. Pilihannya 2, Mbak Mayanti yang mengalah pindah. Gitu ya, Mbak Mayanti yang mengalah pindah daripada dia gerutu dan jadi nggak ikhlas, atau dia yang pindah. Kalau saya, kalau dia ini tempat saya begini, saya lebih baik saya yang pindah. Gitu. Meskipun sebenarnya saya bisa menggeser orang lain, gitu, tapi saya tidak ingin ada banyak hati yang lebih terluka lagi. Jadi ya udah kita aja yang pindah karena ini di majelis sholat gitu. Tapi kalau dia orang berilmu, insya Allah dia nggak akan marah, dia akan paham bahwasanya nggak boleh menggeser gitu. Nggak boleh saf sholat itu memang lebih utama untuk ke depan. Nanti kita akan bahas mungkin sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan membahas tentang tidak boleh memisahkan gitu. Kalau titip gitu bedanya gimana? Boleh nggak? Kalau titip sama orang sebelahnya gitu. Jadi kita itu bagus. Boleh. Tapi kalau lagi sholat nggak bisa, Teh. Kalau lagi sholat itu tetap harus tutup rapat saf. Titipnya waktu sebelum sholat Ibu Dede. Jadi sebelum sholat jadi dimulai. Makanya kalau kita mau kembali lagi, kita bisa kita kembali lagi cepat ya. Kita kembali lagi cepat gitu, misalnya ketika masih rakaat pertama gitu ya, kalau kita mau balik lagi itu bisa, boleh. Tapi kalau memang tidak dan kita harap waduh ini bahaya nih kalau saya ngetek tempat ini, sebenarnya nggak boleh kalau sholat gitu. Kalau sholat sebenarnya nggak bisa ngetek lagi di situ karena akan langsung ditutup itu. Tapi kalau ibu-ibu biasanya kalau balik lagi wudhu ya, balik lagi ke situ lagi, ya itu jadi kosong safnya, harusnya ditutup. Gitu. Kalau dia pengen balik lagi ke situ, dia tunggu dulu. Nanti ketika udah selesai, baru dia akan nempatin lagi tempatnya dengan bilang ini tempat saya. Ya kenapa Tante? Titip ya saya mau ke kamar mandi, maunya begitu, bagaimana? Iya, itu boleh. Boleh, tapi kita harus kembali sebelum sholat. Jangan lama-lama. Kalau sholat sudah dimulai, maka itu harus ditutup. Harus ditutup safnya. Ya, karena nanti jadi kosong. Kalau kosong yang nempatin setan. Jadi misalnya Tante Po kan kalau ke kamar mandi lama jalannya, terus pakai kursi. Ya udah kalau Tante Po memang harus keluar, maka kursi Tante Po dilipat terus akan ditutup gitu. Ya, orang-orang yang di sebelah Tante Po, misalnya di sebelah Tante Po tuh Univia kan suka itu, nggak boleh ini punya tante saya gitu, nggak bisa. Ya, harus ditutup. Nanti Tante Po kalau datang, ya mau nggak mau jadi paling pinggir gitu. Karena Bu Dede, kalau
kemarin itu kan kita berkali-kali mengatakan kepada para sister-sister yang maunya di pinggiran pintu keluar perempuan. Terus kita sudah berkali-kali kita ingatkan, sementara mereka masih bikin jarak-jarak shaft. Itu gimana Bu Dede? Apakah kita juga ikut berdosa atau orang itu yang berdosa? Pokoknya kalau lagi kemarin tuh banyak tempat yang kosong gitu loh. Padahal kita sudah sarankan. Ya, kalau udah waktunya sholat, begitu imam udah Allahu Akbar itu udah rapat terus, gitu. Ya rapat. Jadi kalau lagi masih duduk emang sulit. Ya, kalau masih duduk udah sulit. Kayaknya kalau orang-orang saya bisa ngelihat dia ada ilmunya apa enggak. Di bawah tuh, Mi. Yang begitu di bawah. Yang di bawah, Mi. Yang di bawah itu mereka sulit sekali udah 2 hari ini nih. Makanya kalau bisa ya dari panitia Imam Center diumumin langsung dari atas, Mi. Jadi jadi kedengeran semua gitu sampai ke bawah. Karena mereka itu Masya Allah susah banget dibilanginnya. Sebenarnya ada satu baris ada satu orang, sampai... Mi. Yang hari pertama satu baris 1 orang. Iya, sampai ada yang urut dada. Saya juga urut dada juga sih. Tadi malam juga masih sulit juga. Kemarin sama tadi malam, aduh Masya Allah. Itu gimana tuh, Mi? Kayaknya saran saya sih panitia meng-announce gitu ke seluruh jamaah. Biar mereka tahu bahwa syaf itu kalau tidak diisi ya setan yang setan kan, Mi, yang berdiri di situ kan? Iya, tadi saya udah bilang. Jadi udah nih. udah nih. Ya. Iya, jadi udah. Makasih. Iya, jadi sebenarnya udah kok panitia udah ngomong, imamnya juga udah ngomong. Imamnya ngomong apa? Sufufakum li'annahu tamamat shalah. Itu artinya ya mungkin karena ini ustadznya dari Indonesia ya, dia belum terbiasa dengan di sini. Kalau Ustadz Fawaz, Ustadz Fahmi itu pasti nanti straight the lane itu pakai bahasa Inggris. Masalahnya mungkin orang yang tidak perhatian dengan perkataan imam. Jadi yang mengumumkan bukan lagi panitia, tapi siapa? Imamnya langsung. Ya, imam sholat langsung yang berkata sufufakum gitu. Itu kan pernah kan ya, selalu ya Ustadz Fawaz atau Ustadz Fahmi kalau mau sholat tuh seperti itu. Karena itu adab daripada imam ya. Jadi imam kalau sebelum sholat itu selalu berkata seperti itu, rapatkan saf, karena itu diantara keutamaan atau kesempurnaan sholat. Nah, bagaimana kita yang di bawah? Nah, bukan kita yang di bawah, kita yang paham, maka kita punya tugas untuk merapatkan itu. Ya, cuman masalahnya kalau imam udah mulai baca Al-Fatihah, kalau kita masih sibuk ngurus-ngurus, kita harus keluar dari saf kita. Boleh kita ngurus-ngurus, boleh. Tapi kita harus keluar dari saf kita. Karena agar apa? Agar saf kiri kanan kita nggak bolong gara-gara kita ngurus orang. Gitu. Ya, saf kanan kiri kita nggak bolong gara-gara kita ngurus orang. Alih-alih mau merapatkan barisan, malahan barisan kita yang jadi salah gara-gara kita, dan kita malahan jadi setannya. Gitu. Ya, jadi boleh nggak ada yang ngerapahin? Ya, mungkin bukan panitia aja, karena panitia kan juga nggak ada panitia Ramadan yang khusus buat sholat yang ngerapihin saf. Kalau di bapak-bapak itu ada. Jadi dirapihin gitu. Nah itu mau. Tapi biasanya kalau ibu-ibu, terutama mungkin dari beberapa negara, mereka nggak mau pindah. Memang iya. Kalau kita jadi berantem, itu lagi. Itu udah urusan dia. Yang penting kita udah ada permintaan untuk mereka merapatkan barisannya. Ya, merapatkan barisannya. Itu kalau sholat. Ya, jadi kalau ada teman misalnya saya gitu ya, ayo rapi gitu kan, Bu sini Bu sini di sini gitu ya, jangan sampai. Saya pernah juga dengar cerewet banget sih
ya cerewet banget sih gitu. Ya paling senyum aja kalau digituin ya, jangan marah ya. Kalau kita lagi ini ngatur aja sih gitu, jangan marah. Kita langsung ingat, ya Allah, saya lagi berusaha untuk memperbaiki sesuatu, tapi malahan diginiin, jangan marah ya. Untuk yang nanti yang biasa ngurus-ngurus sap-sap sholat, kalau digituin orang jangan marah. Itu ujian. Ya, langsung doa mau apa? Ya Allah, misalnya kayak Pak Ipeh yang ngerapihin barisan. Terus kemudian ada yang bilang, cerewet banget lu Pak. Misalnya ada yang gitu. Pak Ipeh langsung, astagfirullahaladzim. Langsung gitu, istighfar buat supaya kita nggak kayak gitu. Kedua, ya Allah, berikanlah saya, ya Allah, green card dan kasih saya haji gratis. Gitu Pak. Ya Pak ya, Pak Ipeh. Ya, langsung doa gitu, ya Allah, kasih saya haji gratis. Sama gitu, Mi. Sama. Ya. Jadi kalau ada yang bilang misalnya, maju dong gitu, bikin saf yang rapi. Terus ada yang bilang cerewet banget lu Pak gitu. Langsung istighfar terus langsung bilang, ya Allah berikanlah saya haji gratis ya Allah. Dan juga berikanlah saya green card tuh. Jadi udah dapat green card, terus kemudian hajinya ada yang bayarin. Nah, asik banget kan Pak? Asik, Mi. Amin. Amin. Allah, kapan itu ya Allah? Nah, udah ntar malam Pak yang rapihin barisan. Ya, diomelin sama orang-orang. Nah, kan kalau diomelin tadi langsung doa. Amin. Ya, kalau diomelin langsung. Oke, Mi. Oke. Ya, kan, jadi kalau ada yang ngomelin, ada yang nyerocos, liatin dia terus langsung bilang astagfirullahaladzim, terus langsung bilang ya Allah. Langsung angkat tangan, ya Allah berikan saya haji gratis dan sama suami sama anak-anak pergi haji gratis. Kita nggak ada yang tahu kok, bisa. Karena lagi dizolimin, doanya makbul. Yakin itu. Ya, yakin itu. Ya, seperti itu. Jadi jangan takut gitu ya. Rapihin, barisannya dirapihin. Gitu. Ya, insya Allah. Jadi pokoknya kalau ada orang yang nyusahin kita, nggak usah marah. Itu adalah saat Allah lagi kasih kesempatan kita buat dapetin doa yang dimakbulkan. Ya, buat dapetin doa yang dimakbulkan. Betul kok Bu, betul. Insya Allah ya. Jadi lapang aja kita. Nah, ini mana tadi sekarang kita? Oh ya. Nah, kemudian jadi kalau ada orang berdiri dari tempat duduknya lalu dia pergi, kemudian dia pingin kembali lagi, maka yang paling berhak adalah yang tadi pertama. Tapi boleh nggak sih ngetekin tempat? Ngetekin tempat, ya. Ini ya, kalau berdasarkan untuk sholat, ya itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya, nggak dosa, tapi makruh. Ngetekin tempat kayak saya dulu masih kecil, udah gelar sejadah. Ya buat mama, buat nenek, buat saya, ya masih kecil dulu kalau di kampung, ya kayak gitu itu makruh hukumnya, nggak boleh. Karena apa? Karena dalam sholat itu siapa yang datang duluan, ya titip sama teman yang di luar. Iya, siapa yang datang duluan itu yang paling berhak tempatnya. Ya, tapi kalau memang nggak mengganggu orang, jadi kayak saya kalau di Madinah tuh sering, nanti saya minta di satu tempat buat saya gitu. Tapi kalau memang udah saya terlambat banget, udah rapet gitu, ya udah lepas aja gitu. Ya makanya kalau kita udah minta seperti itu, kita datang duluan biar nggak mengganggu orang lain. Biasanya kita kalau di Madinah kayak gitu, ya kalau di Madinah besok tahajud. Tekin 1 ya di pintu di gate 25 misalnya kayak gitu, atau di gate 30 subuh ya, tekin ya, tapi kita datangnya duluan gitu, jadi nanti begitu kita datang udah didada-dadain sama teman kita gitu ya. Nah itu ada yang seperti itu. Kalau memang yang tempat lain masih banyak kosong nggak apa-apa, tapi kalau tempat lain udah penuh dilepas. Nggak peduli teman, nggak peduli ustazah, nggak peduli siapa, dilepas supaya apa, rapet gitu. Ya, nggak boleh ngotot. Enggak, dia punya teman saya, nggak boleh. Kalau dia belum datang juga, salah dia. Kenapa dia? Jangan, udah ada yang ngetekin ini, nggak bisa, gitu. Ya, jadi harus
dirapet-rapetin tempatnya, ya. Nggak ada istilahnya tek-tekan tempat kalau untuk sholat. Tapi kalau bukan sholat boleh nggak? Ya boleh aja sih. Sama kayak kita beli karcis. Kan kalau beli karcis ada nomor tempat duduknya, ya itu sama juga kan kayak ngetekin tempat gitu. Kalau parking mobil gitu, Mi? Kenapa? Kalau kita nungguin parking mobil buat temen gitu karena nggak ada parkingan gitu. Boleh, asal dengan syarat gitu tadi. Kalau ada yang datang gara-gara kita jadi kan masalahnya pintu masuknya cuma satu, ya. Ini orang nggak bisa masuk nih, padahal kalau dia masuk jadi lancar. Gara-gara kita jagain tempat parkirnya gitu ya. Akhirnya orang yang dari dia sendiri, teman kita yang punya tempat itu yang kita lagi jagain, ada di barisan mobil kelima, dia nggak bakal bisa masuk. Orang juga yang di sini nggak bisa keluar juga. Itu zolim kita. Gitu. Ya kayak ini deh, kayak imam kan pintu masuknya cuma bisa buat satu mobil, terus kita jagain, nggak boleh dia masuk gitu ya. Mau diomelin sama Mas Tomo kan, mau diomelin sama siapa ke bodoh amat, jagain nama Mbak Nur Fauna. Masalahnya yang dijagainnya lagi kena macet juga di depan semalam itu, ya Allah, panjang sekali macet masuk ke masjid. Karena apa? Kan kata polisi itu, makanya kan sheriff datang. Karena apa? Karena itu ada yang nurunin anaknya, nurunin ininya, lama banget. Akhirnya macet gitu. Nah, kalau kejadian yang Mbak Nur Fauna jagain parkirnya ada di barisan ke-8 apa ke-9, apa nggak tambah sewot nanti orang-orang? Nah, daripada kita nggak berkah, hadisnya la barokatan fi malul masud, tidak ada berkah bagi hartanya orang-orang yang dihasatin. Dihasatin tuh digerutuhin orang gitu. Udah kasih aja lah gitu. Insya Allah kita tenangin dia. Kalau perlu ngomel dikit ya ngomel, lagian lama. Gimana orang macet? Ya itu macet gara-gara aku blok jalanannya. Kan salah kita juga jadinya, ya kan? Ya kayak gitu, ya. Tapi kalau luas kayak misalnya kayak di Walmart atau di mana yang parkirannya luas bisa masuk dari mana-mana, ya itu aman lah, gitu, aman lah ya, seperti itu. Tapi kalau di masjid jangan ya, karena pintu masuknya cuma satu. Jadi segala sesuatu kita maqasidus syariahnya kita lihat, ini gangguin orang apa enggak. Oke, satu lagi ya. Maka dialah yang paling berhak menempatinya. Apa maksudnya paling berhak? Kalau ada kata paling berhak, maka jika kita mengambil hak seseorang, kita jatuhnya zolim. Dan zolim itu dosa. Ya, apalagi sampai berebutan tempat duduk. Kan kita bukan pejabat yang berebutan kursi. Ya kan, ya kita bukan pejabat ya, caleg-caleg kemarin di Indonesia berebutan kursi ya. Kalau kita kursi benar-benar kursi ya, kalau memang itu yang paling berhak, kita ngalah. Jangan sampai orang yang punya haknya sampai menggerutu, maka itu jadi nggak bagus buat kita ya. Saya rasa cukup. Ada yang mau nanya atau ada yang mau nanya apa aja, silakan. Saya kasih waktu 10 menit, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam tadi menjelaskan bersap-sap itu, kalau ada anak kecil yang pira-piri gitu, gimana nih? Siap bidangnya. Apa Mbak Nana, maaf suaranya. Dalam sholat kita ada yang bersap-sap gitu kan, jadi anak kecil ini mondar-mandir terus, mau sujud aja susah gitu. Bagaimana tuh Umi? Anak kecil yang jalan-jalan di depan kita. Iya, mondar-mandir, mainan HP lah, apalah gitu. Ya, karena dia anak kecil, ya mau bilang apa lagi Mbak Nana? Tarik napas aja deh. Mau sujud susah Umi. Jadi bagaimana Umi? Ya udah, nanti begitu udah selesai sholat kasih tahu orang tuanya. Maaf, anak kamu biasanya sih berantem. Biasanya gitu. Dia udah ngasih tahu, anakmu pegangin dong gitu. Si ibunya nggak terima. Ini juga masjid, ini juga tempat semua, akhirnya jadi berantem. Biasanya berantem, akhirnya tinggi-tinggian suara. Apa yang mesti kita lakukan? Udah tarik napas saja.
dah biasa aja gitu. Ya, saya sampai lagi cari ilmunya ya, gimana cara nanganin anak-anak kecil di masjid. Karena kita nggak boleh melarang anak masjid ke masjid. Kita kalau bisa melarang, tapi gimana caranya? Kita pernah anak-anak kita kumpulin di sebuah ruangan, terus ada volunteer yang jagain anak-anak. Tapi tetap aja anak-anak itu di tempat itu malahan berantem, teriak-teriak, ibunya juga jadi berisik sekali di bawah. Karena itu kita taruh di ruangan yang hadonah itu, yang anak-anak itu, ya kids room itu jadi berantem. Akhirnya udah. Pernah juga dulu sama Bu Wati, tapi ini yang terbagus sih, anak-anak di samping ibunya masing-masing. Tapi tetap aja ketika ibunya lagi sujud, anak-anaknya kabur. Ya, pernah juga kita pakai anak-anak satu saf di belakang, berisik juga pernah. Yang namanya anak-anak. Ya, nah pernah ada saya satu. Iya, dipelototin sama orang Ethiopia saya, Mi. Nah, salah satu jalan, tapi saya belum berani nih. Nah, setiap anak sama ibunya diikat tangannya. Jadi setiap anak ya itu tangannya diikat sama ibunya, dikasih tali. Jadi kalau dia jalan, ibunya bisa ngedet lagi, balik lagi. Tapi resikonya jatuh. Ketika ibunya kedet begini, terus anaknya pas lagi sujud, ada orang lagi sujud, terus anaknya ya karena dikedet kan jadi ketarik gitu ya. Kedet tahu nggak ya, kedet ditarik gitu ya. Karena ketarik takutnya anaknya jatuh. Ada yang khusus Umi, ada yang khusus kayak karet gitu loh. Ya, Kayak tapi meskipun dia tarik gitu, takutnya ke beledak karena pernah kejadian gitu. Saya lagi mikir ini gimana gitu. Ya. Tadi malam malahan anak-anak itu pada main air minum, Mi. Nah, itu dia. Main air minum. Kececeran air tuh tadi malam, Masya Allah. Ya, betul. Makanya saya lagi apa perlu kita buat formulir. Kita buat formulir. Kayaknya perlu deh. Buat formulir, orang tuanya suruh tanda tangan. Kalau kejadian lagi tidak bisa menghandle anaknya, maka orang tuanya dilarang membawa anaknya, gitu. Atau anaknya taruh digendong sama dia, digendong sama dia, dikasih gendongan itu, gendongan kayak apa, yang depan itu, karena ini kan biasanya anak-anak kecil ya. Nah udah, jadi ibunya sholat bawa anak gitu. Ya, tapi kayaknya yang hari pertama Mi, Daniel udah bilang kok, sekali, 2 kali, 3 kali udah diperingatkan sebaiknya anaknya jangan dibawa ke itu. Iya, memang seperti itu, ya. Tapi tadi malam kejadiannya lain lagi, main air mereka. Ya, memang itu akhirnya selalu. Kita pelin dulu yang basah-basah. Orang tuanya cuek maning gitu loh, Mi. Ya, itulah dia Rosa, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Kita nggak mau kita kasih apapun kalau ya seperti itu kita nggak akan bisa ini. Nah sekarang kita ada dimanapun semua itu ada peraturan gitu. Yang kedua Mi, pertanyaan kedua itu kita nggak boleh dalam sholat itu gerak 3 kali nggak boleh ya Mi ya. Terus boleh ya? Kalau ada sesuatu boleh. Ya, mau kena kita keinjak temannya sebelah. Terus sikap kita harus bagaimana? Kita kan mau sujud susah karena kenanya kita keinjak kakinya dia gitu. Apakah kita harus menariknya atau kita senggol temannya bagaimana gitu, Mi? Ya udah kita tarik aja, mau kena kita pelan-pelan, jangan disabet begitu, jatuh dia nanti. Ya, tarik aja, kan kita susah kan tarik, dia juga nggak marah kok kalau kita tarik. Iya. Ya, jangan dijorokin teman kita, jangan. Kita tarik gini aja dikit. Iya, Umi. Boleh kok, boleh berapa kali. Misalnya kayak kita bawa anak tadi, anak kita gini, terus semuanya gini lagi, terus kita begini lebih dari 3 kali, nggak ada masalah. Nggak apa-apa ya, 3 kali ya. Oke. Kalau asal ada kepentingan, bukan kalau yang nggak boleh itu yang nggak ada kepentingan gini. Oh, menggaruk. Bukan menggaruk aja, ini cuman salah satu contoh. Atau ngerapihin baju gitu, gini, ini dalam sholat gini. Terus
terus gini, gitu. Lalu kalau gatel gimana? Gatal Kepalanya boleh gatel. Tante, cuman jangan terlalu biasanya tak gatal itu nular, habis dari sini ke sini ke sini ke sini jadi banyak. Kalau bisa kalau masih bisa tahan ditahan, tapi kalau emang enggak segini aja sedikit udah selesai. Tuh, ya. Gatal itu nular. Iya. Saya boleh tanya, Silakan Tante, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau kita bersolat jemaah saf itu kan harus mepet-mepet, harus supaya nggak disela-sela oleh setan. Tetapi bagaimana pada waktu COVID itu nggak boleh mepet-mepet. Apakah setan itu juga sudah ada di situ? Tante, COVID itu kenapa harus jauh-jauhan? Karena sudah ada ulama yang memfatwakan boleh. Karena masalah saat itu, ya saat COVID itu adalah saat sedang darurat dan ada maslahat yang lebih besar. Ada maslahat yang lebih besar gitu. Tapi setannya kan berada di Setannya nekat itu Tan. Ya sekarang tinggal kitanya mau digoda setan apa enggak. Kalaupun setannya ada di situ, gitu aja. Ya kita enggak. Kalau memang enggak, saya enggak mau sholat di masjid karena di masjid jauh-jauh, ya udah sholat di rumah aja. Enggak, COVID setannya diikat ya, Umi. Ya, gitu. Kalau memang kita nggak seret, ini Ustadz Adi Hidayat yang bilang ya. Kalau emang kita nggak seret dengan jarak yang jauh-jauh kayak begitu, ya udah mau sholat di rumah, sholat di rumah juga boleh. Tapi kan nggak dapat pahala tambah 27. Iya, Kalau kita sholat di masjid, terus jauh-jauhan, terus kemudian kita berusaha untuk tetap khusyuk meskipun setan gangguin kiri kanan gitu ya. Ya itu pahalanya bisa lebih gitu. Terima kasih. Iya, jadi jangan sampai tetap ngotot deket-deketan akhirnya jadi pada kena COVID. Nah itu mudorotnya lebih banyak. Assalamualaikum Umi, mau tanya boleh ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan. Dengan Fitri, ini berkaitan berbeda dengan subjeknya objek hari ini, berkait dengan wudhu ya, yang mungkin kemarin dibahas. Misalnya saya ngambil wudhu, kondisi kaki saya kan masih patah kan di gips, yang satu tidak lengkap kaki untuk kena wudhu. Itu bagaimana ya Umi ya? Iya, gipsnya itu dilap aja pakai tangan kita, tapi jangan basah banget tangan kita, tapi ada airnya dikit dilap gipsnya. Itu seperti melap kaos kaki, boleh. Ada masalah. Satu lagi pertanyaan, misalnya kita dalam keadaan puasa nih, kadang kan kita ada tuh tanpa sengaja seperti mau bersendak di tenggorokan, seperti kayak mau muntah, tapi bukan muntah gitu ya, seperti merasakan ada makanan yang mau keluar. Tapi tiba-tiba susah dikeluarkan, jadi masuk lagi ke dalam. Itu bagaimana Umi dengan kondisi sedang berpuasa? Enggak batal. Itu sesuatu yang tidak kita bisa kendalikan. Oke. Baik. Enggak apa-apa, enggak ada masalah. Kecuali kalau yang kita sengaja, aduh, ada yang nyelit nih, sayang ini mah lobster atau lenah. Jadi tetap bisa melanjutkan puasa kembali ya Umi ya? Bisa, silakan. Itu sesuatu yang di luar ke kuasa kita. Iya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Ada satu lagi, boleh? Ada satu. Silakan kalau ada yang mau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ini yang Oh, ada tadi tuh suara siapa tuh? Kayak on off. Tante Meti. Oh, Tante Meti silakan. Nanti ya Teh Popi, Tante Meti dulu. Ya, tadi iya, silakan Tante Meti. Maaf ya, Popi ya. Enggak apa-apa, Tante Meti silakan. Karena ini lagi ini aja. Nah, ini pertanyaan saya mungkin nggak tahu ya. Karena saya itu kadang-kadang kalau berdiri itu Bu Dede suka cepet-cepet itu semutan atau gimana. Jadi kalau sholat maghrib, isya itu bisa berdiri. Tapi kalau lagi sholat itu tarawehan itu sholatnya duduk terus, nggak bisa berdiri. Itu boleh nggak Bu Dede? Karena sebagian berdiri, sebagian duduk. Nah itu yang jadi pertanyaan saya.
Hanya itu aja. Terima kasih Bu Dede. Ya, jadi sholat berdiri pada sholat wajib itu hukumnya itu adalah rukun. Rukun itu berarti wajib. Untuk sholat wajib, sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sholat wajib. Nah, jadi berdiri, kalau masih mampu berdiri, usahakan berdiri. Gitu. Kalau masih mampu berdiri, usahakan berdiri. Karena berdiri pada sholat wajib itu merupakan rukun dari sholat. Artinya kalau kita kalau kita kalau kita nggak berdiri, maka sholat kita nggak sah. Kalau masih mampu. Kalau masih mampu ya, jangan bilang kayak Mbak Fitri Bukhanan kan nggak bisa berdiri. Itu gimana ya? Yang itu lagi sakit. Ini kalau masih mampu berdiri pada sholat wajib. Gitu. Nah, tapi pada sholat sunnah, kalau untuk sholat sunnah, jangankan orang yang sakit, orang yang nggak sakit pun, yang kuat pun, kalau mau duduk boleh. Ya, tapi pahalanya dapatnya setengah. Gitu. Pahalanya setengah. Kalau dia misalnya sholat berjamaah 27, pahalanya 27 dibagi 2, setengahnya 26, 13 setengah. Ya banyak juga ya. Ya, seperti itu ya. Jadi boleh, sah, sholatnya sah. Tante kan tadi Tante nanya apa hukumnya, sah, boleh gitu, boleh Tante ya. Tapi ya itu tadi kita resikonya kalau orang yang sanggup maka pahalanya setengah. Tapi kalau kitanya sakit, kayak Tante sakit, gemeteran atau gimana, ya itu sama sholatnya insya Allah dengan sholat berdiri gitu Tante. Karena ada alasan kenapa Tante duduk gitu Tante. Tapi kalau yang nggak ada alasan, misalnya kayak Mbak Mayanti Farah, malas capek gitu misalnya, maaf Mbak Mayanti, misalnya cuma alasannya capek gitu, pengen duduk gitu kan, atau nggak males gitu, cuma alasannya itu, pahalanya cuma dapat setengah gitu. Tapi kalau orang yang sakit, yang tua, yang ya pokoknya memang ada alasan, ya itu pahalanya insya Allah sama dengan berdiri itu Tante. Oke. Terima kasih Bu Dede. Kalau seperti saya sudah tua itu bagaimana Bu? Ya sama, Tante sanggup nggak berdiri, enggak kan? Iya. Enggak, gemeteran. Nah ya udah, kalau gitu Tante boleh duduk, pahalanya sama satu. Kan tadi kata saya, kalau yang masih kuat tapi pengen duduk, ya pahalanya cuma dapat setengah. Bukan orang yang sholatnya duduk pahalanya setengah, enggak. Orang yang masih kuat, kalau sholat sunnah, dia mau duduk boleh, tapi pahalanya setengah. Iya. Ya, jangan nanya ya kali tadi, jangan tanya itu Mbak Putri Bukhanan gimana? Dia sakit, nggak apa-apa. Ya, kalau sakit ya tetap dapat pahala yang sama ya. Assalamualaikum Bu Dede, boleh tanya nggak sedikit? Tadi dulu sebentar tadi Teh Popi keselak tadi, maaf habis Teh Popi ya, silakan Teh Popi. Terima kasih Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya soal syaf bagian wanita itu Bu Dede. Dulu pernah dibahas, Pak Ustadz bilang kalau syaf wanita itu sebaiknya yang diisi yang di belakang dulu. Jadi mulai dari barisan belakang baru ke depan gitu. Sekarang dua pertanyaan saya sama kasusnya. Kalau di imam kan wanita kalau lagi tarawih mungkin di bawah ya Bu Dede. Jadi bisa mulai dari depan ke belakang atau belakang ke depan satu. Kedua, saya pernah kalau sholat di imam tuh pernah ngelihat syafnya yang diisi dulu yang di depan, tapi yang di belakang kosong. Terus saya bingung gitu. Jadi apa mulai syaf di belakang atau jadi ngikutin syaf yang ke depan, padahal kosong gitu Bu Dede yang di atas. Karena itu waktu itu sholat jemaah kebetulan pas zuhur gitu Bu Dede. Terima kasih. Ya, jadi gini, maaf untuk supaya menghemat waktu nggak usah pakai salam ya, kepanjangan. Salam meskipun salam itu baik jadi panjang. Ya, gini, sholat untuk wanita betul. Saf yang paling belakang adalah saf yang utama bagi wanita adalah di belakang.
ya. Tapi kalau sholatnya semua perempuan semua, maka saf yang paling depan sama baiknya. Misalnya kayak di bawah, ya. Kalau di bawah itu kan safnya perempuan semua, ya kan? Kalau di bawah dulu ya, tapi nggak tahu sekarang. Saya 2 hari ini selalu sholat di atas, jadi belum sholat di bawah. Jadi di bawah itu kan perempuan semua, maka kita harus menuhin saf yang depan dulu, gitu. Ya, sama kayak saya misalnya kita lagi sholat jamaah, saya yang jadi imam, ya saya yang jadi imam, maka ya yang paling depan itu yang utama karena kita semuanya perempuan. Gitu. Tapi kalau ada jamaah dengan laki-laki kayak di atas, itu memang sholatnya utamakan yang di belakang dulu gitu. Cuman ada cumannya. Kalau di depan udah penuh setengah, di belakang masih kosong, kita jangan memaksa orang-orang yang di depan suruh mundur ke belakang. Jadi kita penuhin dulu yang di depan. Kalau memang di depan udah lebih penuh daripada yang di belakang. Misalnya yang di depan kosong 3 saf. Ya, kita bertiga. 3 saf, 3 orang gitu. Kita bertiga, kita ngotot di belakang. Akhirnya yang 3 di depan itu kosong. Zalim kita. Kita ngotot di belakang bertiga. Padahal yang di depan itu 3, ada 3 tempat kosong gitu. Kita ngotot bertiga di depan belakang. Karena pengen itu tadi, enggak. Bukan begitu membahas hadis tersebut. Udah maju. Atau kita ngotot, semua ayo pindah ke belakang. Dan ada yang jadi nggak khusyuk sholatnya gara-gara kita juga jadi zolim gitu. Jadi duluin, maju aja ke depan. Mana yang duluan banyaknya? Kalau kayak embun pagi, belakang yang banyak duluan, ya udah kita ke belakang, penuhin belakang dulu. Kalau sholat lain, ya karena banyak dari negara lain, jadi mereka maju di depan duluan dan depan lebih banyak, kita penuhin dulu yang di depan. Karena pada dasarnya saf perempuan itu ya ketika sudah ada ini itu diduluin gitu, yang mau duluan gitu ya, seperti itu. Sekarang di imam 2 malam ini penuh Bu Dede, laki perempuan itu di bawah juga. Ya, alhamdulillah. 2 saf setengah semalam itu. Ya, alhamdulillah. Berarti kalau gitu di bawah ada laki-laki juga kan? Yang katanya kayu itu, itu kan ada laki-laki. Berarti kan perempuan di belakang. Ya udah, perempuan di belakang. Gitu. Tapi kalau maju ke depan juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gitu. Karena kadang perempuan itu suka maunya sendiri gitu, masih di ujung sono, di tengah, di mana. Kadang-kadang kosong-kosong gitu Bu Dede. Seperti yang itu memang perempuan yang sejadah main gede-gedean, sejadah main ini-inian, udah kita perempuan juga kita pahamin aja. Saya pernah juga sampai saya langsung sholat sunnah 2 rakaat karena saking marahnya saya dengan 2 orang tersebut. Jadi ada 2 orang di depan pintu, ya di depan yang di atas sholat dulu berapa tahun yang lalu, 2 orang sholat di depan pintu. Sholatnya lama banget, orang nggak ada yang bisa masuk, ada di dalam kosong. Ya, orang semua di depan pintu, kosong di dalam, tapi karena dia sholat di depan pintu nggak bisa, lama banget sholatnya, kita semua nungguin gitu. Dan ketika sudah hampir habis, imam udah mau qomatnya udah hampir habis, imam udah mau naik untuk sholat, dia masih sholat sunnah. Lama banget gitu. Kita mau masuk nggak bisa gitu. Ya, kita mau masuk nggak bisa gitu. Karena kan ada hadisnya, lebih baik menunggu 40 tahun dibandingkan harus ngelewatin orang yang lagi sholat. Gitu. Ya udah, akhirnya begitu dia selesai sholat, saya suruh dia pindah. Nggak mau dia pindah, nggak mau dia bergeser. Sampai akhirnya dia bilang gini sama temennya, dia nggak bisa bahasa Inggris, dan dia cuma bisa bahasa Afrika. Terus kemudian dia bilang gini, kamu siapa? Kayak kamu tahu aja. Saya sampai, astagfirullahaladzim, itu dosa saya sampai omong apa? Saya istrinya imam di sini dan saya tahu hukumnya. Saya sampai bilang gitu. Kamu maju ke sana, biarkan ini kosong, biar orang nggak lalu lalang. Gitu. Ya, terus sampai akhirnya saya sampai astagfirullahaladzim, kok saya sampai ngucapin kata gitu, saya langsung salat sunnah. Ya, salat sunnah sama Allah itu tadi, minta maaf sama Allah.
Kenapa? Ya itu tadi, karena dia benar-benar sama sekali nggak mau bergeser. Satu, benar-benar di depan pintunya benar-benar gitu. Ya, di depan pintunya dia duduk benar-benar gitu. Ya itu ya kalau seperti balik ke situ lagi ya, kembalikanlah setiap orang kan nggak boleh disamain ya. Itulah ujian Allah bagi kita. Itulah ujian Allah bagi kita. Ya, bisa nggak kita sabar sama ujian kayak gitu. Tapi kita nggak boleh masa bodoh. Atur dulu. Kalau udah diatur dia masih marah, tinggalkan. Nggak usah didebat, tinggalkan aja gitu. Ya, tinggalkan aja. Gitu. Nanti dia yang nanggung semuanya kok. Gitu. Ya. Oke, ada lagi tadi siapa yang mau tanya setelah Teh Popi? Itu kadang-kadang juga kalau sholat suka sama temennya nggak mau pisah tuh, Ustaz. Iya. Maaf ya kalau Bibir suka ngatur-ngatur. Ya nggak apa-apa kalau kita ngatur ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Bu, ada last one, Bu. Tadi setelah Tante Popi kayaknya ada yang mau nanya. Lucy, Bu. Iya, silakan. Iya, Bu Dede, saya mau tanya. Itu saya mau menanggapi masalah yang tadi sholat duduk dan berdiri tadi. Saya tuh kan ada masalah, Bu Dede, ya, 2 tahun inilah, mungkin karena sinus atau gimana. Kadang-kadang tuh saya merasa kayak uneven, kadang-kadang suka rasa mau jatuh gitu, Bu Dede. Jadi kadang-kadang saya kalau sholat fardu itu, saya tuh ya sebisanya saya, udahlah saya duduk aja. Nah sekarang kan Bu Dede bilang kalau sholat fardu itu seharusnya kan rukunnya memang harus berdiri. Nah itu gimana ya Bu Dede? Kadang-kadang saya kuat-kuatin aja, tapi pas lagi sujud itu kayak rasa mau jatuh gitu, Bu Dede. Itu gimana Bu Dede? Makasih Bu Dede. Itu masuk ke dalam kategori tidak mampu. Jadi kalau seperti itu ketika sujudnya nggak sanggup karena ada sinusitis, saya juga pernah ada penyakit sinusitis. Itu memang kayak nggak bakal kuat kita sujud. Ya udah kita sholatnya berdiri. Nanti ketika ruku sama sujud kita dalam keadaan duduk boleh. Oh gitu. Ya, boleh. Tapi berdirinya tetap berdiri. Cuman ketika ruku sama sujudnya ya sambil duduk, nggak usah ke bawah. Oh jadi berdiri terus langsung duduk aja gitu, nggak apa-apa Bu Dede? Iya nggak apa-apa. Jadi nggak usah turun ke bawah, nggak usah sujud. Nggak usah lihat pas ke bawah itu tuh seperti kayak orang mau jatuh gitu. Betul. Paham. Oh iya, ya makasih Bu Dede. Iya. Oke ya ibu-ibu sudah hampir 8:29. Ada lagi tadi? Nggak ada kan ya? Ada. Oh ada, siapa tadi? Saya. Oh Tante, ya silakan Tante. Karena tadi itu kelupaan, maaf. Silakan Tante. Waktu saya jatuh kemarin itu, lalu saya bisa duduk, tapi kepala saya tidak bisa bongkok karena keadaan dada saya itu brusis itu Bu. Jadi nggak bisa sujud yang membongkok begitu, hanya leher saja saya bongkokkan. Itu bagaimana? Sholatnya masih bisa duduk Tante? Saya bisa duduk tapi bongkok. Biasanya saya kalau duduk kan bisa bongkok jauh. Tapi kemarin waktu saya jatuh itu dada saya kan brusis, nggak bisa untuk bongkok, sakit sekali. Jadi hanya leher yang bongkok itu. Ya, kalau memang masih bisa duduk, Tante duduk. Terus kalau nggak bisa membungkuk, maka Tante boleh pakai anggukan aja sedikit, tapi harus dibedakan antara anggukan ruku dengan anggukan sujud. Oh. Ya, misalnya kalau ruku segini. Matanya segini. Tapi kalau sujud matanya segini. Beda kan? Ya, begitu saya. Jadi tapi hanya leher saja. Boleh insya Allah. Bahkan kalau udah leher pun nggak bisa karena pakai apa tuh gips juga di leher, mata aja cukup, bisa, boleh. Mata aja, misalnya mata untuk ruku nggak kelihatan kalau mata ya segini. Kalau untuk sujud lebih dalam gitu, boleh. Nggak ada masalah Tante.
Terima kasih atas pencerahannya. Ya, oke. Saya lanjut, saya tutup dengan doa ya, insya Allah ya. Iya. Oke, ada selain yang tadi di chat, ada lagi yang khusus? Bu, punten mau nanya sedikit aja, singkat. Silakan, silakan. Kalau kita lagi pas baca Quran gitu kan bareng-bareng. Terus ada kata-kata sujud, tapi enggak ada tandanya panah untuk sujud. Kita apa masih harus bersujud apa enggak? Enggak apa-apa kalau enggak. Sujud tilawah hanya 15 tempat deh. Ada tanda-tandanya kalau sujud tilawah itu di 15 tempat. Kalau memang enggak ada tanda sujud tilawah, meskipun ada kata-kata sujud, ya nggak usah sujud. Karena kata-kata sujud banyak di dalam Al-Quran gitu. Oh, oke. Jazakillah khair, Bu. Biasanya tanda-tandanya tuh kata-kata sujud sama kata-kata tasbih. Tanda-tandanya, tapi nggak selalu juga gitu. Ya, jadi ada 15 tempat itu menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut imam yang lain bahkan 13. Jadi ada 2 perbedaan, tapi kita ambil yang 15 aja. Jadi yang ada tanda sujudnya aja ya. Ya, ada tanda sujud. Jazakallahu khairan. Oke, baiklah kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawratal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Allahumma nawwir qulubana, Allahumma nawwir qulubana. Allahumma asfina anta syafi la sifaan illa sifa'u la yughadir saqaman. Allahumma asfini ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Dan berikanlah kami kesabaran atas apa yang telah Engkau berikan ujian ini pada kami. Ya Allah ya Ilahi Rabb, ada di antara teman-teman kami yang sedang sakit ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah, terutama untuk Teh Mimin, berikanlah kepadanya kesehatan. Untuk Teh Maryam, berikanlah kepadanya penyembuhan dari sakitnya ya Allah. Berikanlah kepada Ibu Fariha kesehatan, berikanlah kepada Mbak Ismi kesehatan, berikanlah kepada Bapak Abid Rawasia kesehatan, dan berikanlah padanya kekuatan, juga kepada Bapak Setiaji. Sembuhkanlah dan mudahkanlah ia untuk kembali segar seperti sedia kala. Itu juga untuk Ibu Nani Solahuddin. Itu juga untuk Muhammad Ali Muhsin. Sehatkan badannya ya Rabbana. Itu juga untuk Bapak Tommy Rajasa. Sehatkan badannya, angkat penyakitnya. Untuk Tante Bonita, kuatkan dia. Berikan pada dia kesehatan. Itu juga untuk Teh Popi, kuatkan dan sehatkan kembali kakinya ya Allah. Ya Allah ya Ilahi Rabb, angkat penyakit daripada Mbak Tari, sembuhkan penyakitnya dan kembalikan Mbak Tari seperti sedia kala. Itu juga dengan Mbak Irma Melani, sehatkan beliau ya Allah dan mudahkanlah beliau untuk bisa berangkat haji tahun ini. Ya Allah ya Ilahi Rabb, angkatlah penyakit dari Mas Diki, sehatkan badannya dan berikanlah kemudahan. Ya Allah ya Ilahi Rabb, berikanlah kemudahan dan kesehatan kepada Mbak Fitri Bukhonan. Sehatkanlah ya Allah, sehatkan kakinya, sehatkan badannya agar ia bisa kembali seperti sedia kala. Ya Allah ya Ilahi Rabb, berikanlah kesehatan kepada Ibu Anggraini Cahyaningsih. Sehatkan badannya dan berikanlah ia kesehatan. Ya Allah ya Ilahi Rabb, berikanlah kepada Cak Yasin kesehatan, angkat penyakitnya dan jadikanlah ia kembali seperti sedia kala bisa membaca Al-Quran dengan indahnya. Ya Allah ya Ilahi Rabb, berikanlah kemudahan dan kesehatan kepada Bapak Dzulkarnain Tajib Nafis.
Ya Allah, ya ilahi Rabb, berikanlah kesehatan kepada Tante Po, Ibu Suryati Narsikin, sehatkan badannya, serta mudahkanlah segala urusannya. Ya Allah, ya ilahi Rabb, berikanlah kekuatan kepada Tante Min, kepada Tante Meti, kepada Tante Neti, kepada Tante Yurnis. Berikanlah kepada mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa beribadah secara sempurna. Itu juga untuk Mamah Eti, angkat penyakitnya ya Allah, pada Ibu Bunda Ita Zaki, kepada Ibu Nurlisma, kepada Bapak Nur Adan, untuk Bapak Duta Mardin, untuk Uniyat, untuk Bang Faisal. Sehatkan badan mereka ya Allah, jaga mereka, dan berikanlah kepada mereka kekuatan untuk tetap bisa beribadah secara sempurna. Itu juga untuk Bunda Rasidat, untuk Uni Tina, untuk Uni Diana, untuk Uni Bet, untuk Kanora, untuk Buati, untuk Brother Ja'far, untuk Umar Hasnan, untuk Ibu Umulina Wahbah. Sehatkan badan mereka semua ya Allah, berikanlah kepada mereka kekuatan agar bisa beribadah dengan sempurna. Begitu juga dengan kami semua yang di sini ya Allah, yang ada penyakit, yang mungkin Engkau yang tahu siapa yang sakit di antara kami. Sehatkan badan mereka ya Allah, sehatkanlah jiwa mereka dan angkat penyakit mereka ya Allah, serta berikanlah kepada mereka kekuatan untuk bisa beribadah dengan sempurna. Ya Allah, ya ilahi Rabb, berikanlah keberkahan dan kesabaran kepada seluruh volunteer Ramadan Imam Center ya Allah. Berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka kesabaran, berikanlah kepada mereka kesabaran agar mereka bisa melit kami, agar mereka bisa membimbing kami para jamaah imam agar bisa beribadah dengan sempurna dan khusyuk di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya ilahi Rabb, berkahilah semua volunteer Ramadan Imam Center ya Allah. Berkahilah mereka, berikanlah mereka rezeki yang berkah, berikanlah kepada mereka pahala yang banyak karena usaha-usaha mereka dalam mengurus kami para jamaahnya ya Allah. Ya Allah, ya ilahi Rabb, berikanlah ya Allah, berikanlah kepada saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, berikan kepada mereka kemudahan, berikan pada mereka ya Allah untuk bisa berbuka puasa, berikan pada mereka ya Allah untuk bisa sahur di bulan Ramadan ini sebagaimana kami sahur dan berbuka puasa. Mudahkanlah urusan mereka ya Allah, sehatkan mereka ya Allah, dan menangkanlah mereka serta kembalikan hak mereka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat, terima kasih Bu Dede. Terima kasih banyak Bu Dede. Sahabat semua, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede. Ya, sama-sama. Ya, saya pamit ya. Mangga. Oh, gitu.
Gede belum?